Nilai sebesar apa sih tantangan kita untuk hilirisasi tidak hanya SDA tapi juga sektor-sektor lainnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan memang, tantangannya itu adalah bahwa, pertama ya, eee, untuk melakukan transformasi ekonomi melalui industrialisasi itu, diperlukan, ekosistem ya kan, yang, kondusif gitu ya, yang mendukung bagi terjadinya proses hilirisasi tersebut. Nah, saya beberapa aspek ekosistem yang harus bisa yang dapat mendukung proses transformasi atau industrialisasi ini secara, baik ya, ke depan itu yang pertama adalah logistical cost ya kan. Nah, ini menarik juga apa yang disampaikan oleh, Pak Anies Baswedan ya, bahwa ternyata cost logistik kita itu masih tinggi gitu ya kan. Nah, kalau misalnya cost logistik kita itu masih tinggi, ya bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing ya kan. Itu, yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang terkait dengan, ini apa namanya ini, pembiayaan ya, financing untuk proses tersebut. Kita mengetahui bahwa tadi disampaikan oleh, Mas, Arya gitu ya kan, bahwa untuk hilirisasi itu kan investasinya itu atau untuk industrialisasi itu investasinya cukup besar gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa mendapatkan, sumber-sumber ya kan untuk pembiayaan proses tersebut itu yang kompetitif ya. Nah, itu bisa dicapai kalau misalnya tingkat suku bunga yang kita miliki itu misalnya, apa namanya, terjangkau dan, berdaya saing juga begitu kan, dibandingkan dengan apa yang terjadi misalnya di negara-negara lain. Itu, 2 aspek itu yang saya kira, menjadi, persoalan. Aspek lainnya adalah tentunya, tersedianya sumber daya manusia yang apa namanya, yang bermutu ya kan, kualitas manusia yang produktif ya, yang bermutu ya, dan skillful gitu ya. Itu, tanpa didukung oleh, kualitas manusia yang seperti itu, maka yang terjadi adalah proses industrialisasi, tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik, ya kan. Kemudian, ada berbagai faktor lain tentunya ya, eee, yang, bisa mendukung, bahwa proses industrialisasi itu atau misalnya dalam konteks yang sekarang kita diskusikan itu adalah hilirisasi, itu bisa berjalan dengan baik. Satu hal lain misalnya adalah, ICOR ya kan, ICOR kita ya, incremental capital output ratio kita kan sekarang ini masih tinggi. Ini juga disampaikan oleh, ketiga, capres tersebut dan terutama oleh Pak Anies Baswedan yang memberikan datanya secara lebih, apa namanya, kuantitatif gitu, bahwa sekarang ini dan Pak Ganjar saya kira, itu 7,6 sekarang ini. Jadi kalau misalnya ICOR kita itu tinggi dan ICOR itu tinggi itu karena banyak faktor kan, ada faktor yang sifatnya institusional, ada faktor yang sifatnya tadi logistik, dan seterusnya ini. Jadi kita harus bisa tekan juga ICOR untuk bisa, meningkatkan efisiensi, daripada investasi ya, di bidang-bidang yang tadi kita diskusikan ini ya, di bidang-bidang, sektor manufaktur itu dalam kerangka, proses, industrialisasi ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan langsung saja tanyakan ke Pak Rizky. Tadi sempat disebut sedikit oleh Pak Fadil ini soal investasi. Tadi Anda sampaikan juga Pak Rizky memang hilirisasi dan industrialisasi ini investasinya tidak main-main begitu. Tapi kalau kita mengingat ketika SDA ini diperluas ke bauksit saja, waktu itu menimbulkan gejolak juga di tengah pengusaha begitu. Tadi Pak Ajib sampaikan ini harusnya ke sektor-sektor lain juga, tidak hanya SDA. Menurut Anda kesiapan pengusaha sendiri seperti apa? Apalagi di saat era suku bunga tinggi ini masih sangat volatil sekali di global, mungkin berlangsung hingga second half 2024. Jadi kalau misalnya kita bicara siap nggak siap, saya yakin Mas Ajib juga dari teman-teman dari Apindo nih, kita harus bicara kita siap. Ya, karena bagaimanapun kekuatan dan ketahanan dari pengusaha itu yang akan diuji nantinya. Nah, tapi saya lihat memang kita lihat sekarang secara global kan uncertainty sangat tinggi. Ya, kita melihat juga ada pelambatan ekonomi di China dan segala macam ini kan juga menimbulkan ketidakpastian yang juga.
Hanya tadi yang disampaikan Pak Imam, saya setuju. Dalam artian gini, justru saat ini yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Indonesia itu adalah kehadiran perbankan nasional dalam mendukung hilirisasi maupun industrialisasi. Kan kita sering banyak nih dapat informasi, kenapa kok investasi dari China lebih besar pada investasi lokal? Ya karena investasi dari China itu sangat murah. Mereka hanya bisa memberikan suku bunga 2,02% bahkan. Indonesia. Nah ini apalagi sekarang suku bunga makin naik kan karena untuk mengantisipasi inflasi. Nah ini sangat tidak kompetitif. Justru itulah yang kami butuhkan adalah peranan dari perbankan nasional untuk dapat menunjang program hilirisasi maupun industrialisasi. Karena kita bicara hilirisasi, tadi bicara tantangan ya Mbak ya, bahwa kalau misalnya hilirisasi itu kan misalnya dari boksit menjadi alumina. Tetapi siapa yang menyerap nih aluminanya? Sedangkan kemampuan dari Inalum sendiri hanya bisa kurang lebih sekitar 750.000 ton. Sisanya kita akan melakukan ekspor juga setengah. Jadi kita terima importnya nanti dalam bentuk aluminium. Justru ini yang kita butuhkan. Sehingga muncul pelaku-pelaku usaha yang berani investasi, berani terjun untuk dapat menciptakan industri-industri baru. Nah ini yang kami rasakan. Mungkin nanti teman-teman Apindo bisa menyampaikan juga. Justru peranan perbankan nasional ini yang kita butuhkan sekarang. Sehingga akhirnya muncul juga pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha nasional yang bisa menguasai. Sehingga tidak akan bergantung lagi dari investor asing. Walaupun kita tidak bicara anti asing ya, tidak ya. Kadin itu semua. Yang penting kita melakukan investasi. Tapi harapan ya pengusaha nasional ini yang akan tampil nantinya.